Qala hafizahullahu taala, berikutnya tashmitul atis. Tashmitul atis. Apa namanya? Mendoakan orang yang bersin. 6. Ini bersin di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara nikmat Allah taala kepada seorang hamba ketika ada zat-zat asing yang mau masuk ke dalam tubuh melewati hidung, ya. Dengan nikmat Allah taala adanya selaput-selaput di hidung tersebut, ya. Adanya rambut di hidung tersebut, ya akan memberikan stimulus, ya, rangsangan untuk mendorong keluar kotoran yang mau masuk ke tubuh tersebut. Maka karena itulah dianjurkan membaca alhamdulillah ketika bersin. Ya, ini segala pujian ya Allah, kalau bukan karena bersin ini, maka kotoran itu, zat asing itu akan masuk ke dalam tubuh saya, bisa mengganggu kesehatan. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bersin. Nah, kata beliau hafizahullah, tashmitul atis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kalau seseorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia ucapkan alhamdulillah. Ini perintah. Falyaqul, hendaknya dia membaca alhamdulillah. 6. Dan perintah di sini bermakna sunnah, bukan perintah wajib. Ya, karena ini perintah yang berkenaan dengan adab. Perintah-perintah yang berkenaan dengan adab, kata para usuliyin bahwasanya wal fuqaha, bahwa perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan adab itu hukumnya sunnah. Walaupun lafadznya lafadz perintah, tapi hukumnya hukum sunnah. Yani kalau seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia membaca alhamdulillah. Ya. Maka ini sunnah yang dianjurkan bagi orang yang bersin. Ya. Dianjurkan bagi orang yang bersin, dan disunnahkan untuk menjaharkan. Apa itu jahar? Dia perdengarkan kepada orang lain, walaupun cuma 1-2 orang di sekitarnya. Tidak mesti satu masjid dengar misalnya, tidak perlu. Jadi jahar ya sekitar-sekitarnya saja, sekitar-sekitarnya saja. Yang jelas bukan cuma dirinya yang dengar. Kalau sir itu cuma dirinya doang yang dengar. Itu kalau sir. Kalau jahar, orang di sekitarnya juga. Bila sampai sini, maka tidak cukup misalnya dia mengucapkan tidak ada suara sama sekali, hatta dirinya sendiri tidak dengar. Ini tidak cukup seperti itu. Jadi dianjurkan ketika mengucapkan alhamdulillah dijaharkan. Ini hubungan dengan doa, nanti akan disebutkan. Dan disunnahkan, diantara sunnah-sunnah bagi orang yang bersin adalah menutup. Ya, menutup apa? Menutup hidungnya dan mulutnya. Ya, menutup hidung dan mulutnya. Ya, nanti akan disebutkan sebenarnya akan disebutkan nanti di Qismul Adab. Adab-adab tentang bersin, tapi lawas kita isyaratkan di sini. Jadi dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung. Ya. Kalau ada benda, ada sapu tangan ke tisu, maka itu aula. Itu lebih utama. Jelas sampai sini ya? 6. Kalau tidak ada, maka dengan tangannya. Maka dengan tangannya, dan tentunya dianjurkan dengan menggunakan tangan kirinya. Ya, dengan tangan kirinya. 6. Atau kalau tidak, kalau ada dia punya pakaian masang, ya, seperti sekarang ya. 6. Dia punya pakaian dia dibandingkan tangannya, itu lebih bagus lagi. Tapi intinya adalah dengan menutup. Dan akan disebutkan juga di antara sunnah adalah yaghuddu biha sautah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan suaranya ketika bersin. Jadi tidak bikin kaget orang. Ya, jadi bersin tapi diusahakan untuk ditahan suaranya. Ya, bukan tidak bersuara, tapi jangan diangkat suaranya. Nah, ini diantara sunnah-sunnah dalam bersin. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah, yakni falyaqul jahran. Dia memperdengarkan suaranya pada orang di sekitarnya, dia mengatakan alhamdulillah. Nah, bagi orang-orang yang mendengar yang ada di sekitarnya, wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuh yarhamukallah. Dan bagi orang yang mendengarnya, ada temannya, saudaranya di sampingnya yang mendengar orang itu bilang alhamdulillah, dia mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Di sini terdapat dalil bolehnya mendoakan rahmat bagi orang yang hidup.
Ya, bolehnya mendoakan rahmat bagi orang yang hidup. Ya, kan tersebar atau kan sudah menjadi istilah baku kalau ada ulama ataupun orang tertentu ketika dia masih hidup dikatakan hafizahullah. Ya, tapi kalau sudah meninggal dikatakan apa? Rahimahullah. Taib, ini istilah yang la ba'sa bihi, artinya sudah tersebar dan sudah difahami, tapi itu bukan bermakna tidak boleh mendoakan rahmat pada orang hidup. Misalnya disebutkan seorang ulama atau seorang alim dikatakan ustadz atau syekh fulan rahimahullah, kemudian ditegur, wah beliau masih meninggal, ya nggak ada masalah. Ya tidak mesti rahimahullah itu untuk orang yang meninggal, bisa untuk orang yang hidup. Lihat di sini dikatakan yarhamukallah, orangnya kan masih hidup, cuma bersin doang, tidak meninggal, ya kan? Dikatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Jelas ya? Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal lail fa ayqadha apa yaqumu minal lail fa ayqadha ahlah fa in abad nadaha fi wajhihi halma wa rahimallahu imra'atan ya taqumu minal lail wa ayqadat atau qamat minal lail, ya dalam bentuk fi'il madhi semuanya, afwan. Qamat minal lail wa ayqadat ahlaha fa in aba nadahat fi wajhihi alma. Semoga Allah merahmati laki-laki yang salat di malam hari kemudian dia membangunkan pasangannya, kalau tidak mau dipercikkan air pada wajahnya. Demikian pula perempuan sebaliknya. Maka didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa doa rahmat itu boleh syah-syah saja untuk orang yang apa? Yang masih hidup. Nah, waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Nah, di sini dianjurkan bagi orang yang mendengar kawannya, orang di sekitarnya itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dianjurkan dia doakan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Dan ini terkait dengan apakah dia mendengar doanya atau tidak. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan doa yarhamukallah ya dengan dua syarat. Yang pertama, orang itu membaca alhamdulillah, dan yang kedua dia dengar. Maka yang menjawab hanya yang mendengar saja. Saya kasih contoh, ada orang bersin di dekat saya. Setelah bersin dia diam-diam saja, tidak baca alhamdulillah. Maka saya tidak ada syariat untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah, karena dia tidak baca. Atau dia baca, saya lihat mulutnya bergerak bilang alhamdulillah, tapi saya nggak dengar, saya cuma lihat mulutnya bergerak. Maka saya juga tidak ada kewajiban syariat untuk menjawab yarhamukallah. Walaupun saya tahu dia mengucapkan, tapi saya tidak dengar. Bila sampai sini, tidak kedengaran. Ya. Atau misalnya ada orang bersin di belakang, ya kan? Kemudian yang di sekitarnya mengucapkan apa? Dia mengucapkan alhamdulillah, sekitarnya membalas yarhamukallah. Terus di dekatnya dia tidak dengar orang tadi mengucapkan alhamdulillah, cuma didengar temannya yarhamukallah. Berarti ada orang bersin di belakang, cuma saya tidak dengar, ikut-ikutan yarhamukallah terus sampai ke depan misalnya. Ini tidak disyariatkan. Jadi membaca yarhamukallah hanya yang mendengarkan secara langsung, nggak perlu dikasih estafet yarhamukallahnya itu, ya disambung-sambung, nggak perlu. Jadi yang mengucapkannya hanya bagi siapa? Yang mendengarkan saja. Maka siapa yang tidak membaca, sebagaimana yang warid dari sebagian hadis, di mana ada dua orang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian apa? Yang satunya Nabi mengucapkan padanya yarhamukallah, yang satunya Nabi diamkan. Maka yang Nabi diamkan bertanya, ya Rasulullah, si fulan bersin, Anda ucapkan yarhamukallah. Saya bersin, enggak dikatakan seperti itu. Maka beliau mengatakan, amma fulan fahamidallah. Adapun si fulan yang saya katakan yarhamukallah padanya, dia apa? Mengucapkan alhamdulillah, fahamidallah. Adapun kamu tidak. Jelas sampai sini? Ya. Karena itulah, lihat ya, orang-orang Yahudi dengan kelicikan mereka itu sengaja datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersin di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja bersin. Ya. Yani kalau dia bersin, orang Yahudi bersin, kemudian dia membaca apa? Alhamdulillah, maka mereka berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Mereka ingin didoakan. Ya, lihat ya, orang-orang tidak berakal, la yaqilun. Ya, di mana mereka mengharapkan bahwa agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia, berarti apa? Sebenarnya dalam hati mereka tahu ini orang Nabi, kan begitu. Makanya mau didoakan rahmat, tapi tetap mau atau tidak mau untuk menerima kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Maka mereka sengaja bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca alhamdulillah di dekat Nabi, dikeraskan supaya Nabi dengar dengan harapan bahwa Nabi membalas yarhamkallah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, beliau justru membalas yahdikumullah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ya. 6. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala lahu fa idza qala lahu yarhamkallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, kalau orang yang bersin tadi mendengar ada temannya yang mendoakan, nah ini juga terkait dengan dengar. Jadi kalau tidak ada yang mendoakan balik dia, ya enggak perlu. Ya. Terkait dengan mendengar. Jadi kalau dia dengar ada saudaranya juga mendoakan kepadanya yarhamkallah, maka dibalas lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan yuslihu, memperbaiki kondisi kamu. Karena itu kan ada kotoran penyakit yang mau masuk, ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepadamu. Taib. Di sini menunjukkan bolehnya mendoakan hidayah kepada sesama muslim. Ya, bolehnya mendoakan hidayah kepada sesama muslim. Dari jangan tersinggung kalau ada yang mendoakan hidayah, kan begitu ya. Ya, ada seorang pada saudara, ada saudara yang mengucapkan kepada kita Allahu yahdik, gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, jangan kemudian tersinggung, menganggap kamu pikir saya tersesat, gitu ya. Gitu ya. Kamu pikir saya tersesat, didoakan hidayah. Kamu pikir saya melakukan kesalahan, didoakan Allahu yahdik. Ya. Nah, walaupun ya memang kadang ya banyak disebutkan oleh para ulama seperti itu, bahwa kalau saudara kita melakukan kesalahan didoakan dengan hidayah, dikatakan Allahu yahdik atau yahdikumullah. Tapi bukan kelaziman, sekali lagi, bukan keharusan seorang itu kalau didoakan hidayah berarti dia tersesat atau salah, tidak. Ya, bukankah kita meminta kepada Allah tiap hari kan, ihdinas siratal mustaqim, tidak menunjukkan kita di atas kesesatan, tidak di atas hidayah. Taib, ini zikir seputar bersin. Allahu ta'ala a'lam bissawab.